Harum semoga namamu, wibawa tegak dan mandiri. Kau bangkitkan karya seni kita untuk Nusantara. Garang menghalang tak dapat menghadang, berkarya berjuang untuk menang. Kau ciptakan peluang karya cipta Pompi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Pompi Cimahi khususnya dan teman-teman Pompi di manapun berada, Bandung dan Jawa Barat. Hari ini hadir di Sekretariat Pompi Cimahi sahabat-sahabat Pompi yang luar biasa. Hadir Kang Boy. Assalamualaikum Kang Boy. Waalaikumsalam. Luar biasa, seorang pelaku penyelenggara ya di Kota Cimahi event. Dan Kang Ahmad, ini wartawan senior. Ini senior, kalau saya bilangnya senior attack atau Kote dibilang. Ini luar biasa, ini pedansa handal di Kota Cimahi. Kita ngobrol-ngobrol tentang Pompi ya. Dan sebelah ujungnya rock and roll nih, Kang Tis. Siap. Assalamualaikum Kang Tis, presiden rock and roll ya. Oke, teman-teman, kita ngobrol tentang Pompi, tentang musik Cimahi ya, berkaitan dengan berkesenian. Mungkin Kang Ahmad. Kang Ahmad bisa cerita tentang musik Cimahi kan? Ahmad, musik berkaitan dengan Pompi. Baik, alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Cimahi adalah gudangnya para musisi sebetulnya. Cuma ada sedikit kerinduan bahwa Cimahi ini sudah terputus untuk regenerasi musiknya. Semoga dengan hadirnya Pompi di Kota Cimahi ini akan membawa perubahan. Walaupun tidak serta-merta, minimal ada perbaikan ke arah regenerasi. Karena selama ini kita hanya mengenal jamrut, setelah jamrut tidak ada lagi yang mengikutinya setelah itu. Jadi saya sangat berharap bahwa Pompi dengan konsep 3 pilar, pelaku, penikmat, dan penyelenggara itu dapat menjadi solusi untuk regenerasi musik yang ada di Kota Cimahi ini, sehingga Cimahi kembali menjadi barometer musik Jawa Barat khususnya dan nasional pada umumnya. Itu mungkin. Oke, Pak Ahmad, di Cimahi itu kan terkenal dengan rock ya? Ya, betul. Rock, nggak ada Bandung rock tuh yang terkenal, kan dari Cimahi semua rock ya. Betul. Terus ada dangdut juga ya. Betul. Nah, genre-genre yang sekarang sudah bermunculan seperti apa? Kalau genre sekarang malah kebanyakan arahnya ke dangdut kalau nggak salah ya, selalu dari perhatian saya kan. Karena kalau waktu itu di zaman 90-an lah ada yang namanya Desember Break. Event. Ya, event di Desember Itu Break dilaksanakan di Conong Rock murni itu. Yang kedua tuh di sini di Tengkot ada kegiatan bermusik dan rata-rata. Apa itu Tengkot? Tengkot tuh ada event seperti halnya Desember Break yang dicontoh, itu menampilkan dulu yang paling terkenal adalah Dedi Stansa, terus juga Bangun Sugito atau Gito Rolis tampil di sana. Hari Mukti. Nah, setelah itu ada satu lagi Banciang. Di Lapang Banciang itu sudah tercatat di sejarah anak-anak muda tahun 90-an bahwa di situ adalah tempat unjuk kaboleh, unjuk giginya unjuk kabisanya para musisi-musisi yang ada di Kota Cimahi yang bergenre rock. Oke, baik. Nah, teman-teman, itu luar biasa dari malah usul dari Kang Ahmad ini pengorbit katanya. Bila pengamat. Nah, dia juga pelaku nih. Kita ngobrol ya, ada pelaku, penyelenggara, dan penikmat nih. Jadi kita bisa nyambung seperti apa ya, mewakili. Kang Tis nih, saya lihat ini, saya pikir Presiden Jokowi, Kang. Namanya ada Presiden rock and roll nih. Kang, kok namanya bisa jadi Presiden rock and roll? Kenapa, Kang? Karena kita, Ini komunitas apa band, Kang? ini komunitas. Oke. Komunitas motor juga komunitas musik. Kenapa kita namanya Presiden Rock and Roll? Karena kita sangat mengidolakan sekali Rolling Stone. Oke. Kalau King Rock and Roll mungkin
Elvis, saya ngasih gelar buat Mick Jagger presiden rock and roll-nya. Oke. Maka logo kami Mick Jagger. Jagger. Seperti itu. Lagu-lagunya mah rock and roll aja kan semua kan? Ada rock atau apa genrenya? Sekarang kita tunda dulu idealisnya. Jadi sekarang udah berubah genre, jadi di di anggota-anggota saya itu sekarang genrenya bermacam-macam. Oh. Dari mulai hardcore, reggae atau lain, dan sekarang udah ada perubahan lah. Oke. Jadi tidak idealis untuk Berdiri tahun berapa Kang perjalanan? 2010. Wow, ada berapa grup ya yang hadir, yang ada sampai sekarang? Kalau di saya sekarang ada hampir 16 Oh, 16 grup. grup band. Oke. Kalau genre. Kang sebagai musisi pelaku nih Cimahi, harapan Akang seperti apa sih musisi Cimahi? Untuk pelaku seni saya sangat antusias. Ada Pompi, mungkin akan ada keramaian lagi di Cimahi, mungkin ada banyak event-event atau kita bisa bersinergi dengan musisi-musisi lainnya, mungkin ya meramaikan lah. Betul. Seperti itu ya. Oke, Kang Tis, terima kasih atur nuhun nih. Ini luar biasa dari pelaku. Kita ngobrol ke penyelenggara nih. Nah ini, kan kalau pelaku Kang Ahmad, pelaku penikmat, kalau nggak ada penyelenggara, siapa yang ada ini? Betul nggak? Bincang. Bincang. Nah, di sebelah kanan saya ini ada Kang Boy. Ini salah satu penyelenggara IO ya, Boy Talenta. Nah, kita ngobrol tentang event-event di Cimahi seperti apa harapan dari IO. Kang, ngobrol Kang. Dan pandangan tentang kopi hadir di Cimahi. Silakan Kang. Ya. Perkenalkan diri dulu Kang. Terima kasih Bang Niko ya, selaku Ketua Kopi Cimahi. Saya Boy Hamdani nama lengkap saya. Cuma saya lebih dikenal dengan julukan saya adalah Boy Talenta. Karena mungkin kebetulan saya sendiri mempunyai wadah namanya Talenta Pro. Yang artinya memfasilitasi para generasi muda, kaum milenial untuk terus berkreasi dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di Kota Cimahi khususnya. Ya, dan juga Jawa Barat pada umumnya. Nah, dari kiprah awal saya itu melihat generasi-generasi muda ini yang mungkin lebih cenderung ya mengadakan aktivitasnya itu kurang terarah dan kurang tersalurkan. Maka disitulah saya juga mengambil inisiatif bagaimana caranya supaya mereka-mereka yang berpotensi itu bisa lebih baik lagi, lebih terbina, lebih terarahkan. Nah, di sisi lain saya juga berpikir mereka itu tidak akan berkembang kalau tidak ada penyelenggaraan. Nah, akhirnya saya mengambil langkah inisiatif dengan pengalaman yang pernah saya dapatkan dari rekan-rekan sebelumnya gitu ya. Sejak tahun 85 saya berkiprah. Ya, saya merintis bersama rekan-rekan Bandung dan Jawa Barat itu mulai saya bergerak dari titik bawah ya, saya bergabung di beberapa event organizer. Kemudian saya mencoba mempelajari, yang akhirnya saya melihat bahwa ternyata potensi event organizer ini menjadi salah satu tolak ukur bisa berkembangnya potensi-potensi yang ada. Nah, disitulah saya juga melirik Cimahi ini. Cimahi begitu banyaknya juga himpunan-himpunan, kemudian juga para penggiat dan pelakunya musik di Cimahi. Akhirnya saya juga terpanggil lagi nih ya, yang pada awalnya saya ingin berkonsentrasi lah membina, tapi ternyata ya itulah kelemahannya, tidak ada fasilitas yang bisa membantu mengembangkan. Ya. Nah, ini saya tertarik lagi, masuk lagi lah, saya bergerak menjadi bagian dari penyelenggara ya. Sebetulnya saya lebih cenderungnya sih sebetulnya ke konseptor atau istilahnya mengerjakan konsep-konsep ya, tapi karena konsep juga tidak akan berjalan tanpa ada penyelenggara, yang lainnya saya terus merangkul rekan-rekan, mengajak rekan-rekan, ayolah bagaimana caranya kita membuat suatu acara yang memang bisa membantu rekan-rekan kita, baik itu istilahnya dari generasi milenial maupun generasi-generasi terdahulu, bisa berbaur ya, membangun suatu potensi khususnya musik di Kota Cimahi. Nah, salah satunya saya juga tergagas yang dalam waktu dekat ini, yang insya Allah kalau memang rekan-rekan pelaku, penikmat ya, kemudian juga rekan-rekan yang lainnya, pendana ya terutama itu yang selalu ya, itu yang sangat kita butuhkan juga, adanya peran serta pendana yang notabene adalah hubungannya dengan pengusaha ya, karena event itu akan terselenggara, program itu juga akan terrealisasi kalau memang ada
Benar. pendananya, ya, dan itu tidak bisa kita pungkiri. Nah, dalam hal ini, dalam waktu dekat ini, secara singkatnya, saya tergagas kemarin setelah Pompi mencoba, Kang Niko selaku ketua Pompi menyampaikan beberapa gagasan-gagasan yang lainnya, saya coba tuangkan dan saya coba cetuskan ke ketua. Bagaimana kalau misalkan kita adakan jalinan silaturahmi para musisi yang khususnya ada di Kota Cimahi. Nah, akhirnya melempar balik ke saya gitu ya, dari ketua Pompi melempar balik ke saya, sok apa kira-kira yang muncul dalam pikiran Kang Boy katanya untuk bisa menyelenggarakan itu. Ya, maka tersiratlah tajuk, yaitu musisi Cimahi Ngahiji, yang isinya adalah silaturahmi. Iya. Kudu ngahiji. Udah ngahiji mau tidak mau, karena di sini ada keluhan dari setiap khususnya pelaku yang mereka membentuk komunitas tapi mereka sendiri bingung gitu. Akhirnya mereka tuh masing-masing berjalan ya. Nah, dari situlah saya ingin mencoba dengan adanya Pompi ini, dan gagasan ini baru muncul di Pompi loh. Jujur saya baru muncul ini di Pompi karena ada pancingan balik dari ketua Pompi. Ya, mudah-mudahan dengan adanya kesolidan dari sahabat-sahabat Pompi dimanapun berada, khususnya yang ada di Kota Cimahi, acara silaturahmi musisi Cimahi Ngahiji ini bisa terselenggara. Amin. Itu aja harapan saya, dan mudah-mudahan juga ini bisa diikuti oleh semua rekan-rekan. Semua genre ya? Iya. Yang muda, yang tua juga ya? Iya, semua terlibat ya, walaupun mungkin nanti ada pembagiannya karena tidak mungkin dalam satu hari digeber. Itu kalau kita berbicara genre kan banyak genre itu. Perwakilan. Iya, jadi artinya saat ini mungkin di silaturahmi yang part 1 ini akan kita buka dengan beberapa genre, kemudian nanti karena ini akan terus continue. Insya Allah nanti akan kita canangkan mungkin apakah per 3 bulan atau per 2 bulan silaturahmi berjalan dengan adanya sambil adanya gelaran-gelaran musik. Nah, itu aja. Ya, baik. Oh, menarik ya teman-teman, ini dari pelaku, penyelenggara, itu pengorbit, pengamat. Nah, terakhir kita penikmat. Jadi teman-teman, kalau berkesenian tidak ada penikmat, siapa yang menontonnya? Betul. Siapa mendanai? Kang Tis baru kontrol, tidak ada penonton, siapa menunggu tangan? Nah gini, Pak Atek sebagai penikmat, jadi Pak Atek selalu ada setiap event saya. Beliau ada terus nih. Betul. Penikmat tuh yang saya tahu, Pak Ahmad, Kang Tis, Kang Boy, ada yang berpotensial dan tidak berpotensial. Ya. Ada yang senang happy aja, tapi maaf, ada yang gratis dan sebagainya ya. Yang bahagia dan menebeng. Tapi ada yang penikmat potensial, mengapresiasi, malah dia mensupport para pelaku atau IO, atau istilah saya donasi pribadi, apa donatur ya namanya. Donatur. Nah, kalau Atik sebagai penikmat di Cimahi ini, penikmat itu seperti apa sih? Yang Atik tahu di Cimahi tentang budaya musik. Ya, dalam usia saya kebanyakan orang penikmat itu ya pensiunan mereka yang istilahnya udah saatnya menikmati hidup. Yang saya bayangkan semua yang muda-muda di Cimahi itu salah satunya yaitu wadah dari Pemkot sendiri. Kita banyak pelaku seniman semua ini, banyak penyanyi, itu musisi, tapi kita ada wadah, tapi nggak ada gedung, nggak punya gedung sampai saat ini. Dari zaman Desember Break, Betul. kita tempat di mana aja, sayana, panggung seadanya, tapi mereka lihat dari dulu sampai saat ini belum ada gedung. Artinya di momen terbaik buat Pompi ya. Jadi kalau semua komunitas hadir, kita bikin deklarasi. Maksudnya pemerintah untuk bikin gedung, bukan DKCC ya. Jadi ke demo ya. Berarti penikmat juga butuh tempat yang layak ya. Betul. Apalagi para pensiunan yang sudah tua-tua. Apalagi pelakunya. Nah, apalagi pelaku. Pelaku mengarah kene. Pensiunan, ada itu aduh angin agak lebar kan. Setiap tahun proposal aja. Pak, saya ingin tanya. Contoh para donatur itu banyak di Bandung dulu ya. Nah, apakah di Cimahi ada karakter gitu nggak? Orang-orang seperti itu? Saya kira ada. Cimahi seperti saya yang sekarang saya jalankan, saya dari dulu memang penikmat, entah itu nyanyi, entah itu dari dance juga. Ada penikmat
dia senang ke dance, dia mau Support ya. support gitu kan. Malah saya punya wacana pengen menggunakan sing and dance, Jangan deh. ya kan? Itu dua. Betul. Keren. Kolaborasi. Combine ya. Combine. Di situ penikmat dance-nya ada. Betul. Karena yang dance itu otomatis selalu berhubungan dengan Dengan live musik. music ya? Nggak bisa nggak ada musik orang dance. Tadi ya. soal dulu. Jelas. Jadi sudah ada wacana beberapa usaha yang dilakukan oleh pemerintah Kota Cimahi. Yang paling target paling ini kan Rio itu sebetulnya sudah termasuk cagar budaya. Ya. Tetapi ada sedikit kesalahan ketika itu disewakan kepada para para counter sehingga jadi bursa HP di sana. Tetapi apapun yang terjadi, kita dari para seniman sebetulnya sudah meminta menagih janji tentunya dengan janji program wali kota kemarin. Mudah-mudahan di tahun 2023 ini ada realisasi pembangunan gedung kesenian Kota Cimahi. Di Cimahi itu ada beberapa yang belum kita miliki. Satu gedung kesenian, terus gedung olahraga, tapi sekarang sedang mulai direnovasi Sangguriang. Dan ketiga adalah terminal. Kita tidak punya terminal yang prestisius tentunya. Jadi mudah-mudahan ke depan pemerintah Kota Cimahi bisa merealisasikan yang paling dekat adalah satu gedung olahraga Sangguriang sedang renovasi. Yang kedua adalah gedung kesenian. Oke. Kang mengenai gedung kesenian itu berarti delay-nya berapa tahun Kang? Kalau dari zaman satu Pak Haji. periode mungkin sampai akhir kan belum realisasi. Oh, kenapa Kang problemnya? Banyak hal, mungkinnya banyak faktor. Di antaranya ada hal-hal yang tidak bisa diutarakan. Ya, karena kalau misalkan lancar, insya Allah kayaknya bisa. Jadi Pompi ikut bikin deklarasi ya? Deklarasi. Mudah, ini idealnya harus seperti itu. Bukan hanya Pompi, tetapi Semua. wadah-wadah musisi yang lain, Ya, wadah-wadah kita seniman yang barengan. lain, yuk barengan menagih janji tentunya atau mendeklarasikan bahwa Cimahi ini harus wajib memiliki gedung kesenian sendiri. Oke. Itu ideal. Tetapi Tepuk tangan dong, Kalau bangun dulu dong. gampang ya. Tepuk tangan dulu dong. Oke. jadi kalau udah ada gedung kesenian, kita tidak akan berpikir pelatihan Teknopark. Oh, saya kembali ke Teknopark ya. Ya. Teknopark itu boleh kita boleh menggunakan tetapi perizinannya melalui Disdagkoprin. Jadi di sana tuh tempat pelatihan para UMKM, terus juga pemasaran digital dan lain sebagainya di sana. Tetapi kan gedungnya prestisius. Di atasnya bisa diinikan gedung untuk event. Itu kapasitas berapa Kang? Kapasitas 1.000 penonton masuk kalau nggak salah, kalau tidak salah itu 500 lah ideal. Tapi kalau untuk musik, gedung itu salah pembangunan. Betul. Jadi suaranya itu. Oh, berarti Betul. berbicara Dan spesifik. Akustik. Kendalanya waktu itu juga beberapa kali Itu ujungnya bukan musisi kan Kang? ya, karena memang pembuatannya bukan untuk musik, Itu seminar ya? untuk seminar, untuk Betul. Seperti gedung Sudirman, gedung historis. Nah, untuk opera, Opera, betul. bukan gedung musik. Teater Musik musik. menggulung. Ngomong betul. itu Karena itu bangunan Belanda. Jadi untuk opera sama opera tonil, sandiwara. Ya, Oke, sama. oke, Kang Atik, aja. Kita ada Bu Indah. Bu Indah, selamat sore. Teman-teman, ini Bu Indah, Bendahara Pompi. Ini Bu Yeni, pelaku seni. Asli Cimahi ya? Cimahi. Ayo Cimahi ya. Cimahi. Saya tahu, saya waktu buka kafe suara dahsyat. Aduh. Teh, sebagai pelaku seni Cimahi dan penikmat dan aktif dan harapan dari seorang penyanyi atau penikmat Cimahi itu seperti apa? Buat kesini. Ya harapannya sih ya memang ingin ada gedung ya untuk kita misalkan konser apa kan bisa merekrut musisi penyanyi gitu kan. Oke. Pelaku seni gitu. Jadi harapannya ya itu aja sih segera gitu karena kan memang udah ada waktu itu kan udah ada ini ya janji ya. janji gitu. Nah janji itu pengennya Ditagih, iya. gitu. Ditepati. Ya, walaupun lambat tapi kan ada gitu. Mana janjimu? Janjimu mana? Ini kalau saya Tete punya tangis sanggar ya? Gitu. Sanggar, Oh bukan? sanggar enggak. Oh, yang tadi itu bukan ya? Buat sanggar vokal ya bukan? Bukan sanggar ini biasa aja. Bukan. Oke, nah mengenai Pompi nih, saya ingin mungkin dari tahunnya lalu di Bandung. Pompi itu lahir di Cimahi kan 28 Maret kemarin. Karena Pompi lahir 3 pilar, itu pun pelaksanaan di Kota Bandung pun sulit. Tapi insya Allah mudah-mudahan Cimahi bisa melaksanakan yang baik. Saya lihat sini ada pelaku, penyelenggara, penikmat,
pengamat dan ini pengorbit. Jadi Udah nggak asing. Komplit. pasti saya yakin semua sepakat. Kalau tidak ada 3 pilar itu nggak akan jalan, betul nggak? Ya. Pelaku nggak ada penyelenggara nggak akan jalan. Ya, pelaku nggak ada penikmat, siapa yang menonton gitu ya. Tapi sedikit ada tambahan, tanpa ekspos berita itu tidak ada. Nah, Itu yang Makanya ini lah promotor aplikasi ini. Jadi itu ya tanpa ini tanpa dana tadi. Ya dulu dong. Motor Pak Ibu kita. oke. Nah, Saya itu blower. oke. Saya sebagai ketua POMBI jujur aja bersyukur sama Tuhan, aku teman-teman, karena saya juga sebagai pelaku. Karena diri masyarakat ini musisi kadang termarginalkan. Ada beberapa yang sukses, ada yang biasa. Tadi saya ngobrol dengan Pak Ahmad soal pengamen. Ya, kita POMBI mau ke depan bisa mengedukasi mereka. Iya. Yang grade-nya main jadi bagus, baik penampilannya. Yang gitu, low ya. jadi middle, yang Middle. middle jadi high. Bisa main di bintang 5 ya? Iya. Ya, gitu. Jadi, nah tanggapan teman-teman bagaimana kalau ke depan harapan Popin? Mungkin dari Kang Ahmad dulu. Kang Entis. Harapan Popin. Ya, harapan Hadiahnya Kopi Kopi. Ada hadiah yang di visi Cimahi. misinya bisa terrealisasikan nanti di Cimahi. Hmm. Saya sebagai pelaku dan yang lainnya pasti mendukung, support. Siap. Boy, ini closing. Ya, untuk saya selaku penyelenggara sih berharap kerjasama. Ya, jadi semua itu kompak lah ya, dan ciptakan artinya kebersamaan itu didasari dengan rasa persaudaraan yang tinggi sehingga setiap ada penyelenggaraan, ayo kita semua gabung masuk di situ. Oh, genre. Nah, jadi karena di sini kita fasilitasnya All adalah all genre, ya. Dan itu aja sekarang harapan paling besar adalah, ayo kita ciptakan rasanya ya. Lihat kamera. Rasa kebersamaan. Teman-teman. Ya. Harap ajakan teman-teman. Harapannya yang penting adalah, ayo kita sama-sama ciptakan rasa kebersamaan. Kalau kebersamaan secara lahirnya, insya Allah ya, mungkin masih bisa, tapi ciptakan rasanya itu. Nah, itulah mungkin harapan yang bisa menambah nilai Cimahi juga bisa kan lebih baik. Artinya gini, pada saat komunitas rock and roll main, komunitas dangdut hadir gitu ya. Betul. Minimal. Betul. Dengan mengapresiasi. Saling mensupport. Atau sebaliknya ada komunitas acara rock and roll datang. Saling mensupport. Yang terjadi masing-masing ya. Betul ya. Yang sekarang berjalan betul Jadi nggak mau masing-masing. nonton itu. Mungkin nggak? Mungkin nggak terjadi. Harus. Itu kita upayakan harus. Berbeda-beda warna. Ya. Tapi tetap satu jua. Nah, itu jadi kita ada dasarnya itu tuh dari rasanya dulu aja. Kan musik itu universal kan? Betul. Universal untuk secara menyeluruh kan. Jadi Iya mendangdut. tidak terpaku untuk satu bidang atau satu genre. Ayo Latin. Insya Allah kalau rasa persaudaraan itu sudah dimiliki oleh setiap penggiat musik, insya Allah Cimahi akan lebih baik dan akan menjadi barometernya Amin. Indonesia. Amin. Oke, Kang Ahmad harapan untuk adanya publik Cimahi seperti apa? Sama dengan Lihat Kang kamera Boy. Ahmad buat Pada teman-teman. dasarnya yang namanya musik itu adalah bahasa universal. Jadi sebetulnya kalau di musik itu tidak ada genre ya. Yang membedakan adalah para aliran musik itu sendiri. Jadi saya berharap ke depan bahwa yang para pelaku di genre yang lain akan mensupport genre yang lain Mengapresiasi juga. ya. Mengapresiasi, sehingga yang terjadi bahwa musik itu adalah bahasa universal. Jadi tidak ada yang namanya terkotak-kotakan. Karena tadi saya sepakat bahwa selama ini para musisi termarginalkan. Karena apa? Tidak ada kebersamaan, satu rasa, satu hati, sehingga mereka merasa kami yang terbaik. Betul. Mari kita turunkan jubah ego kita para musisi, tetapi mari kita kedepankan yang terutama adalah kebersamaan. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Ini gimana? Harapan mau? Makanya yang lain. Kuatek. Pindah. Kuatek itu. Ini senior nih. Kuatek hadiah. Harapan hadiah pemimpin Cimahi seperti apa? Kuatek. Baik. Sebetulnya saya pribadi, saya bukan musisi, bukan penyanyi. Penikmat ya. Saya hanya penikmat. Cuman saya penyenang lah. Di dancing. Di mana-mana pun saya bagian hore-hore Pak. Siap. Kan? Tapi kalau pecinta dansa tanpa musik Betul. nggak bisa berjalan Pak. Jadi biar gimana pun ini harus sama. Musik apapun, all genre, rek dangdut dijekeun mah, rek dicacakeun ge bisa. Jadi nggak ada saya istilahnya Fanatik. fanatik.
anti sama dangdut dan sebagainya. Oh, rock and roll oke. Apalagi ini Bu, rocker. Tapi kita nyanyi pakai suara tenang. Ya, yang penting itu saya kira cuma satu harapan dari Pemkot Cimahi khususnya untuk kita semua ini, ya cobalah Fasilitas segera punya gedung dah. Segera. Luar biasa. Oke. Bu Indah, silakan Bu Indah. Setuju. Oke, teman-teman musisi, penikmat, pelaku dan penyelenggara hadir sore ini ada di forum Pompi ini. Awal untuk Cimahi lebih baik, khususnya berkesenian. Mudah-mudahan ini yang tidak mungkin menjadi mungkin, betul Pak Ahmad ya? Ya. Jadi yang tidak semua genre saling mengapresiasi. Jadi dangdut bisa rock and roll juga bisa harum semerbak namamu, wibawa tegak dan mandiri. Kau bangkitkan karya seni kita untuk Nusantara. Garang menghalang tak dapat menghadang, berkarya berjuang untuk menang. Kau ciptakan peluang karya cipta, Pompi untuk Indonesia. Harum semerbak namamu, wibawa tegak dan mandiri. Kau bangkitkan karya seni kita untuk Nusantara. Garang menghalang tak dapat menghadang, berkarya berjuang untuk menang. Pompi dari waktu penyelenggara untuk penikmat musik. Peluang karya cipta, Pompi untuk Indonesia. Pompi untuk Indonesia. Pompi untuk Indonesia. Harum semerbak namamu, wibawa tegak dan mandiri. Kau bangkitkan karya seni kita untuk Nusantara. Garang menghalang tak dapat menghadang, berkarya berjuang untuk menang. Dari mulai sendiri kita anak sama anak berjuang untuk memberikan usaha cipta, Pompi untuk Indonesia. Sekarang anggota saya 59 orang ada di grup SKC. Halo semuanya, saya Ruli Hidayat. Saya ingin menyapa kawan-kawan saya, para pegiat musik, musisi, dan tentu saja kawan-kawan saya di Pompi Kota Cimahi agar kita semua tetap berkarya, tetap hadirkan karya-karya kita dan gaungkan musik-musik kita di setiap penjuru, setiap waktu, dan tentu saja tetap berkarya. So, tetap guyup, tetap kompak, jaga kesehatan. Salam. Assalamualaikum, saya Ibu dari Pompi Jabar. Buat teman-teman di Pompi Cimahi ya, besok malam saya nggak bisa hadir, kebetulan ada acara
Nusantara juga. Buat teman-teman Pompi Cimahi tetap semangat, sukses selalu dan tetap tumbuh ya. Terima kasih. Di hati ini hanya ada Pompi Cimahi. Yes, saya Diki Dianji mau mengucapkan buat Pompi Cimahi untuk selalu tetap solid, tetap maju terus, mengembangkan musik terutama di daerah Cimahi pastinya. Mohon maaf untuk acara minggu pagi, saya izin nggak bisa datang. Yang penting tetap semangat semuanya buat karangan teteh Pompi Cimahi. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi, Sekretaris Pompi Jawa Barat. Selamat untuk silaturahmi pada hari Minggu ini Pompi Kota Cimahi. Semoga dengan silaturahmi ini kita semakin mempererat tali persaudaraan, kesatuan dan persatuan musisi se-Cimahi, sehingga musisi se-Cimahi ini makin bertaji, makin hebat, makin keren, baik dalam karya maupun dalam perannya di masyarakat, sehingga Pompi Cimahi bisa membanggakan warganya dan bermanfaat bagi semua. Terima kasih, sampai jumpa hari Minggu di silaturahmi Pompi Kota Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pompi untuk Indonesia.